Berbeda dengan pendahulunya yang lebih banyak menjadi simbol tanpa kuasa nyata, Al-Nasir berusaha mengembalikan wibawa Abbasiyah. Ia berhasil mengusir ancaman dari penguasa Seljuk yang selama ini mendominasi Baghdad. Namun upaya Al-Nasir membangun kembali kekuatan Abbasiyah tidak cukup untuk menghadang ancaman yang lebih besar, sebuah badai yang datang dari timur. Pada awal abad ke-13, Mongol kembali mengincar dunia Islam. Ekspansi mereka tidak sekedar didorong oleh ambisi wilayah, tetapi juga politik balas dendam dan kebutuhan ekonomi. Sebelum menuju kota Baghdad, perlawanan terhadap Mongol di utara Persia terus berlanjut, khususnya dari dinasti Khawarizmi. Pangeran Jalal ad-Din dari Khawarizmi menjadi salah satu tokoh yang gigih menentang dominasi Mongol. Namun, kematiannya menandai akhir resmi dinasti Khawarizmi dan membuka jalan bagi Mongol untuk semakin mengokohkan kekuasaannya. Chor Makan, jenderal kepercayaan Ogedei Khan, putra dari Genghis Khan, mulai memperkuat dominasi Mongol di Iran Barat dan Kaukasus pada tahun 1236. Pasukannya merebut Isfahan, lalu mulai menantang kekhalifahan Abbasiyah secara langsung. Serangan Mongol semakin berani dan agresif. Tahun 1243, mereka mengepung Irbil, dan setahun kemudian sudah mencapai tembok Baghdad, dipimpin oleh Baiju, penerus Chor Makan. Namun ketika serangan berlangsung, terjadi hal yang tak terduga. Wafatnya Ogedei Khan ini mengubah dinamika kekuatan internal Mongol. Perselisihan suksesi pun timbul, mengalihkan perhatian Mongol dari kampanye mereka di barat daya. Hal ini memberi Abbasiyah sedikit waktu untuk bernafas dan memperkuat pertahanannya. Namun, jeda ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Situasi berubah drastis pada tahun 1251 ketika Mongke Khan berhasil mengamankan posisinya sebagai Khan Agung. Sebagai bagian dari strategi ekspansi, Mongke menunjuk adiknya, Hulagu Khan, untuk memimpin pasukan besar dengan dua tujuan utama. Pertama, menghancurkan benteng Nizari Ismailiyah, yaitu sekte asasin di pegunungan Persia. Kedua, menggulingkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Pada tahun 1256, Hulagu berhasil menaklukkan benteng-benteng Nizari Ismailiyah di Elbrus. Musuh di utara telah dilenyapkan. Jalan menuju Baghdad kini terbuka. Namun bukannya bersiap menghadapi badai, Al-Musta'sim dan para penasihatnya justru terjebak dalam ilusi kejayaan masa lalu. Mereka yakin bahwa tembok tinggi dan sejarah panjang Abbasiyah cukup untuk menahan pasukan Mongol. 1257, Hulagu berkemah di dataran Hamadan, menunggu pasukannya berkumpul. Bala bantuan berdatangan, termasuk pasukan Seljuk, Georgia, dan Armenia. Saat pasukan lengkap, Hulagu mengirimkan ultimatum ke Baghdad. Isi suratnya, "Aku akan menjatuhkanmu dari puncak langit seperti singa. Aku akan melemparkanmu ke jurang terdalam. Aku tidak akan membiarkan satu nyawa pun tersisa di negerimu. Aku akan membakar kotamu, tanahmu, dan seluruh kekaisaranmu. Jika kau masih ingin menyelamatkan kepalamu dan keluargamu, dengarkan baik-baik nasihatku ini. Jika kau menolaknya, aku akan menunjukkan padamu makna sebenarnya dari kehendak Tuhan." Namun, Baghdad menanggapinya dengan angkuh. Pejabat tinggi menolak datang, hanya mengirim 3 pejabat kecil. Sebuah penghinaan terang-terangan terhadap Mongol. Balasan surat dari Al-Musta'sim justru penuh ejekan. "Kau masih muda dan tidak tahu apa-apa. Setiap raja yang menyerang dinasti Abbasiyah di Baghdad telah berakhir dengan nasib tragis. Pondasi istana ini begitu kuat dan akan bertahan hingga hari kiamat." Padahal, faktanya, dunia Islam terpecah. Mesir dikuasai Mamluk yang memusuhinya. Suriah sibuk mempertahankan diri sendiri. Tidak ada bala bantuan, tidak ada pasukan besar. Para utusan Mongol yang datang ke Baghdad bahkan dihina oleh massa di jalan. Bagi Mongol, ini bukan sekedar pelecehan, tapi pelanggaran yang tak terampuni. Langit Baghdad dipenuhi asap. Dari arah selatan, Jenderal Kitbuka menyeberangi sungai Tigris